Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan kita akan sama-sama mempelajarinya. Tapi sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami masih boleh diberi kesempatan saat ini untuk belajar sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menuntun dan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari kitab Amsal, pasal 20 ayat 25 sampai ayat 30. Di sini, Ibu tidak akan membaca keseluruhan ayatnya, tetapi kalian semua mengulang kembali membaca ayat demi ayat. Di sini kita akan mulai dari ayat ke-25. Suatu jerat bagi manusia, kalau tanpa berpikir ia mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Nah, adik-adik, di sini suatu jerat atau suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa berbuat apa-apa karena terperangkap. Itu karena ia berpikir dan ia mengatakan kudus. Nah, di sini dikatakan orang yang menganggap dirinya benar, orang yang selalu merasa benar akan terperangkap oleh perkataannya sendiri. Karena apa adik-adik? Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang kudus dan tidak bisa melakukan segala sesuatu kebaikan karena usahanya sendiri. Dan di sini juga dikatakan dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Jadi adik-adik, bernazar itu adalah berjanji atau suatu ucapan yang dilakukan karena spontan, janji yang dilakukan karena mungkin dengan kesombongan atau karena ingin dipuji atau karena melakukannya karena tidak dipikirkan dahulu. Tetapi ketika segala sesuatu sudah terjadi dan dia sendiri tidak bisa menepati janjinya, maka disitulah dia berpikir dan mengakibatkan orang tersebut menjadi malu. Nah, adik-adik, kemudian kita sambung di ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kita tahu adik-adik, kita diberi Tuhan penglihatan atau mata untuk melihat, sehingga kita bisa melihat terang, kita bisa melihat benda-benda, dan kita bisa melihat segala sesuatu. Dan di sini dikatakan pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi adik-adik, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, maka hati kita menjadi terang. Kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, dan kita bisa mengikuti perintah Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Tetapi jika kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hati kita menjadi gelap dan kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kemudian adik-adik, di ayat yang ke-30 bagian A, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Jadi adik-adik, segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya manusia pada dasarnya sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan dosa. Tetapi dengan satu hal saja kita bisa dibenarkan, kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan bilur-bilur yang berdarah. Jadi adik-adik,
Seperti di ayat yang ke-25 tadi, manusia tidak bisa menganggap dirinya kudus. Manusia tidak bisa menyombongkan kelakuannya, kehidupannya. Tetapi manusia bisa dibenarkan, bisa dikuduskan hanya oleh pengorbanan bilur-bilur Tuhan Yesus dan menjadikan pelita hati kita menjadi terang. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua hanya bisa dilakukan jika kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjaga mulut kita. Jangan sampai kita berjanji, kita berbicara dengan spontan, kita berbicara dengan sombongnya tanpa kita berpikir. Nah, bagaimana kita bisa berpikir, bisa berkata dengan hati-hati atau bertindak hati-hati? Tentunya dengan kita menyerahkan hidup kita setiap saat, setiap hari ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam tuntunan Tuhan, supaya kita dalam berbicara, dalam berlaku, hati kita tetap ditirangi firman Tuhan, supaya kita bisa berlaku hati-hati dan tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati atau orang-orang yang menganggap dirinya benar. Sekali lagi adik-adik, di dalam dunia ini seorang pun manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus, tidak ada yang benar, tetapi kita semua bisa dibenarkan, bisa dikuduskan hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita terus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan tetap menjaga hati kita, dengan tetap mendekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan senantiasa berdoa, membaca Alkitab, dan menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, dan percaya, beriman sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan bagaimana kami harus bertindak hati-hati, supaya kami tidak menganggap diri kami benar, tetapi hanya oleh pengorbanan Tuhan saja kami menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih melakukan banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan